Sayyid Ahmad Al-Hashimi Syekh Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang kami cintai dan banggakan melanjutkan kajian kita membaca asal pertama dari atas, yaitu Mas Koli halaman itu halaman dulu berpokoknya ini per 33 kan berarti sudah selesai, tinggal 34 pasal bagian atas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal fardu bima zakarnahu an-niyatu wa maslul wajhi wa maslul yadaini bidarbataini aw aksar wa taqdimul wajhi 'ala al-yadaini wa sunanuhu at-tasmiyatu wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Paslon kami dikon suci pasal wal-fardu utai fardu tayamum. Ini alnya kembali ke tayamum. Fardu tayamum, fardu tayamum. Ini masa barang dakamnya yang boleh diterima. Ya berarti ya sudah 32 semakai 3 menit kan? Ini 32 itu atas kawan ini mana? Tapi ya pokok masih tayang. Ya ini juga masih tayang. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32 pasal pertama. Bagi dasar wasnada tapi salah satu al-usul itu ya. Berpanggil halaman 32 pasal bagian pertama. Ini kok harus dibaca di dua tempat, jadi tak pernah ada yang lebih jelas. Bain aku dasar wajib, tapi salah satu adua nabi Yesus Islam.
itu bahwa maksus ini. Pasal dari waktu suci pasal paling akasan kolam hadas sokowo, wa ajnabaran juluk sokowo. Tapi ini memiliki dalam dulu salah satu objek kami perlu wajah. Anwar salah satu anak satu dewa yang wajib sekolah harus lagi harus. Wajib kurang wajib itu bahwa maksud wajib kurang lebih dalam usul opal bahwa dari At-tuhur bil-budur wal maksusukan dinas bil-budur dalam kata-kata di antara makron satu budur dan agus-agus lagu itu tohar tani loro-lorone tohar pada dafolatan mengko saling berhubung koko tohar tani kalau selil jinaga koyo atur jinaga baru selil haidi dan atur haidi wasani te kapindhone iku ana usah temewe kuya ana usah temewe kuya dikuwasi ing atase pemahalan wal usulan atus di ana rumah karena saat temewe alus berwudu iku hakoni hak loro mukhtalifani kang beda karo ya jibani kang wajib karo bisa bebaini kan separuh mukhtalifah ini kang beda karo balam ya tadawakol mengko rasane mlebu apa salah siji alus wal wudu bil akhari dalam niat kahati sina koyo rumah sina wasir qatilan malik wasani suku kaping kelima wanu satu wong wajib sapa wajib alinan dase wong apa ayat tamam doa yen kudu sapa wong murattaban alih urutan wayang simulan mengatur sapa wong sahirul badani sekabehan ibadah li anna man satu minggu bulan adus iku mutafiqani cocok karo bil musli ing dalam adus wa mukhtalifani lan beda karo kita ing dalam adus paman kote barang tapakokan cocok apa paman tapakoki ada bulan wa mantala papi lan ada pola paman mengkote barang tapakokan cocok apa hubungan adus bil dalma taga pola masalah itu apa hubungan adus wa mengkote barang istilah kan saling berselisih apa tapi mengkote dalam man lam yatadak pola mengkote itu apa hubungan adus jamaah pendengar pada saat jika orang mempunyai dua hadas sekalian, pertama hadas kecil, yang itu hadas kecil itu diwajibkan wudu atau tayamum. Yang kedua dia punya hadas besar yaitu junub. Nah, di dalam junub dan di dalam hadas kecil dan hadas besar, maka seseorang itu diwajibkan untuk sebelum sholat diwajibkan untuk menghilangkan sholat. Nah di sini annahu yajibul ghuslu annahu yajibul ghusla wa yaqulu fi wudu
bahwa mansus itu menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Qur'an, orang yang junub dan punya hadas kecil, maka junub dan hadas kecil itu cukup dibuat dengan cara mandi saja. Jadi wajib wajib mandi dan wudhunya sudah ada di dalamnya. Mandi selesai, maka wudhu telah masuk ke dalam. Alasannya karena wudhu dan mandi dua-duanya jenis toharoh, maka sudah barang tentu karena dua-duanya jenis toharoh, maka sudah dengan wudhu, dengan dengan mandi, wudhu dan mandi, dengan mandi hadas besar dan hadas kecil itu terlampaui, terselesaikan. Disamakan seperti usul janabah dan usul haid. Orang janabah dengan haid sekaligus mandi bersama dengan satu kali mandi itu boleh. Loh, apa mungkin ada orang janabah dan mandi haid? Ada. Sebagian ulama mengatakan jika orang sudah haid, jika orang berhenti haid belum mandi, sudah berhenti haid, sudah wudhu, sudah suci tapi belum mandi, itu meskipun hukumnya makruh boleh dijima, karena airnya sudah selesai. Tapi belum mandi dia, meski belum mandi. Nah, oleh karenanya nanti mandi janabah dengan haid disekaligus-kan. Boleh. Yang kedua, karena tadi ada tiga bentuk, tiga wajah, mandi dan wudhu harus dilakukan tanpa cukup satu. Jadi misalnya wudhu dulu, air, mandi dulu, setelah mandi semuanya tubuh sudah disiram air, termasuk rambut sudah berwudhu. Kenapa? Dua-duanya adalah ada hak dan sebabnya juga beda. Yang satu sebab hadas kecil, yang satu sebab hadas besar. Nah, untuk itu mandi tidak mencukupi dengan wudhunya. Oleh karenanya mandi dia, wudhu dia. Gambarannya seperti ada orang melakukan pelanggaran dua hukum zina dan hukum pencurian. Kalau zina kan nanti diatur ayat 2, jadi diatur ayat 1, azanya wazani fajlidu lawahidi minhum yang sajalika. Perempuan yang zina, laki-laki yang zina, keduanya adalah itu didera 100 kali. Jadi masing-masing dari dua orang itu masing-masing didera 100 kali. Sedang pencuriannya jika telah memenuhi satu nisab, maka dipotong tangan. Jadi gak bisa dong yang namanya orang zina dan mencuri hukumnya cuma satu. Misalnya didera saja, dipotong tangan saja, tidak bisa. Dua-duanya dijaga, sama seperti wudhu dan mandi. Wudhu disebabkan karena hadas kecil, mandi disebabkan karena hadas besar. Dua-duanya punya hak, meski sama-sama toharoh, tapi lain sebab dan juga lain derajat. Sedang yang ketiga, an-nawu yajibu alaihi ayata'a murattaban yasiru sa'irul badan an-nafmu fi khalqil usli
wa mukhtalafani fi tartib. Faman tafaqa fi tadakhulan wa mukhtalafan fihi lam yatadakhala. Faman tafaqa fi tadakhulan wa mukhtalafan fihi lam yatadakhala. Jadi maksudnya bagaimana? Tentang mandi dan wudu itu sebetulnya ada perbedaan. Meski yang menggunakan air disiramkan ke dalam tubuh atau ratakan di dalam tubuh, kalau mandi kan boleh dari atas, bawah, kanan, kiri, sesuka kita. Tapi kalau wudu kan harus dimulai dari membasuh muka. Ida kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum pertama, wa aydiyakum kedua, ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum keempat, wa arjulakum itu kemudian keempat. Seperti itu maknanya. Bagaimana? Ada tartib. Karena adanya tartib inilah Allah, sesuatu yang bisa dilakukan dengan tartib maka bisa masuk ke dalam di dalam mandi. Tapi mandi karena tidak bisa tertib maka tidak bisa masuk di dalam wudu. Oleh karena ya sudah, kalau memang cara mandinya itu mengikuti alur wudu maka boleh, itu termasuk wudu dan mandinya sudah bisa terselesaikan dalam satu pekerjaan. Tapi kan yang namanya mandi tadi harus membasahi seluruh tubuh. Jadi di sini taklimul mati ala syakli wal basarati, yaitu meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Nah, ini. Jadi meski meratakan yang paling harus diketahui agar wudunya bisa ikut ke dalamnya, ya harus mengikuti urutan wudu. Kalau tidak mengikuti urutan wudu, ya tentu saja dari wajah yang ketiga ini tidak bisa menghilangkan hadas kecil, tetap harus wudu. Tapi kalau memang bisa menggunakan tartibnya wudu dan seluruhnya bisa meratakan air ke dalam kulit dan rambut, barulah itu sudah masuk wudu dan selesaikan, mandi dan selesaikan. Qala Syekhul Imam rahimahullah wa sallallahu qala kita sapa Syekh Syekh Imam rahimahullah wasana dan langgi bagusi sapa Allah taufiqahu ilmuni Syekh al-Imam wa mitwa samikulan dan sepingsun saya kona itu Abu Hatim al-Qaswaini Abu Hatim al-Qaswaini rahimahullah. Abu Hatim al-Qaswaini rahimahullah iku yuki ceritanya sapa Abu Hatim di dalam masalah wudu lan adus. Wajan yang pira-pira wajah Robi'an dan Mata Imam Hatim Abu Hatim al-Qaswaini menceritakan mandi dan wudu itu ada empat pandangan ulama. Pertama, annahu sak temene wong iku yaktasiru ngosor sapa wong nyukupne sapa wong alam gusti ngatasi adus. Ila anau coba satemen iku yaktaju. Ila anau coba satemen al-guslu iku yaktaju butuh apa guslu. Butuh apa iku yaktaju butuh payang iya.
yen niat sapa huma ing al-husnu wal wudu. Wa wajhu wajah awal wajah pertama ini iku annahuma satemene wudu lan adus iku ibadatani loro ibadah mutajanisani kang sejenis kalune surah yaitu ibadah surah ibadah cilik wa lan ibadah pada orang mengkompletu apa surah kang cilik bil kubra di dalam kang gede bil apalin dalam perbuatan dunan niyati orang niyati contohnya kal haji berarti ibadah haji wal umrah dengan umrah. Fa'in tawadhu'a kalau mengudu sebelumnya ada saking atas. Suma zakaron mengiring sebelum enam karena masuk baju. Awi kasala atau aku sebelum ada saking atas. Suma zakaron mengiring sokowo anam satu mengumpulkan masuk tujuh baju adsa'a mengkumpuli wong apa mabar wasala kang adus sokowo minal hadas saking hadas anil jannah bagi saking jinaka alasane di anna husni terusane wadune adus yang diudurin dalam anggota wudu iku minal janabati sebagian saking jinaka wal hadas halil tapi hadas ini itu wahyu juga bagi. Nah di sini tadi ada tiga wajah yang di atas yaitu orang cukup mandi besar saja maka wudu sudah masuk di dalamnya. Kalau yang kedua, pendapat yang kedua yaitu dua-duanya dilakukan karena dua-duanya menyangka dan juga dengan gambaran tadi seperti dua dosa yang dilakukan seseorang. Meski satu makna yang dosa, tapi tentu saja jika hubungannya beda-beda, ya harus beda-beda pula perlakuannya. Nah di sini wudu harus dilakukan, mandi juga dilakukan supaya tetap masing-masing. Yang ketiga, ya tergantung kalau memang orang ini bisa melakukan wudunya dengan sempurna bersama dengan mandinya sudah bisa terselesaikan karena di sini dibutuhkan urutan dan urutan bisa terselesaikan dalam wudu atau takdirnya terselesaikan wudu ya boleh, tapi kalau mandi saja wudunya tidak tertertibkan ya tidak sah. Dan yang keempat ini adalah pendapat yang berasal dari Abu Hatim Al-Qaswaini. Beliau punya jurus keempat, cukup mandi saja. An-Nabi Sallallahu Alaihi. Tetapi meski mandi saja diniatkan dua. Anoyata cuma yang tiap lima, juga annahuma ibadatani mutajanisatani surah kubro. Nah di sini cukup mandi saja, diniatkan dua, niat mandi dan niat wudu. Tapi ini semuanya dari 1, 2, 3, 4, semuanya tentu ketika selesai wudu tidak boleh memegang sesuatu yang membatalkan, misalnya barang wudu nyekel barang ini jadi batal nyekel barang. Dan di sini pula jamaah rahmatullah perlu saya sampaikan kepada Bapak bahwa pada saat mandi dan wudu seperti ini berarti wudu dilakukan dalam
bentuk tidak menutup aurat. Wudunya tidak menutup aurat. Kalau kasus orang dari sini, orang mungkin lah. Jadi orang menutup aurat itu sudah pasti. Ya, oleh karenanya wudu ketika tidak menutup aurat tidak masalah, tetap sah wudunya. Meski untuk aurat wajib, tapi tidak kemudian membuat wudunya batal. Nah, itu kalau situasi tidak di kamar mandi. Kemudian itu tadi yang keempat, wudu dan mandi disatukan. Disatukan boleh, tapi niatnya dua. Nawaitul ghusla birafil hadasil akbar wa hadasil asghar. Nawaitul wudu'a wal ghusla birafil hadasil asghar wal akbar. Fadlillahi ta'ala sah mandi dan wudu jadi satu. Kenapa? Dua-duanya adalah ibadah. Namanya ibadah sughra kecil, yaitu wudu, kubronya ibadah besarnya dalam mandi. Jadi ini kalau namanya ibadah itu bentuk ta'abbudi, Pak. Bentuk ta'abbudi itu mesti kita tidak harus berdasarkan perbuatan saja, tetapi harus juga melibatkan hukum yang ada di dalamnya. Contoh begini, tadi ta'abbudi. Itu kan orang berbuat junub itu disebut harus mandi janabah. Seperti orang habis tidur sama istrinya. Mungkin akan bertanya, sebelum tidur sudah mandi dan setelah melakukan itu kemudian sudah cebok, itu kan sudah bersih, kenapa harus mandi? Pertanyaan ini adalah dijawab, meski sudah bersih kayak apapun, sebelum mandi wajib mandi. Setelah hadas besar itu menimpanya, wajib mandi, wajib. Dan kewajiban itu adalah ta'abbudi. Meski bersih merokok wajib harus. Ta'abbudi juga berlaku di dalam wudu. Semisal ini, wong ngentut, sing ngentut sithik, tapi kok sedih? Apa rawi ranti tangani? Nah, ini namanya ta'abbudi. Jadi yang namanya ibadah ya seperti itu. Perintah Allah ketika sudah batal wudunya, maka harus melakukan wudu baru, dan wudu itu dilakukan di membasuh muka dan seterusnya sampai ke kaki. Bahkan yang tadi membuat batalnya wudu seperti kentut di tempat itu enggak bersihkan sama sekali. Nah, itulah namanya ta'abbudi. Ta'abbudi juga seperti dalam sholat umpamanya. Wes sholat 3 rakaat, sholat asar. Lalu begitu sholat rakaat, sholat dulu, lalu batal. Kalau memang bukan ta'abbudi, kalau memang amali, dilanjutkan baik. Ya, amali. Contoh amali itu kode baik ibadah sampai dari tembok masjid. Tembok masjid. Nah, gawe tembok masjid itu sedino orang jadi orang pokok. Langiso mulai mati kok dibongkar kaki normal orang terus tidak. Terus dibalik. Kalau dino orang berangkat, patang dino aku bongkar kayak orang terus berangkat. Itu aman perbuatan. Nah kalau ta'abbudi orang begitu tolong rakaat kok batal, wudu teko mani ngari tempat sholat ini, kaki awal mani orang nambahi
tambahi wae dari sedero iki dari siji. Poso juga ta'abbudi masalah ibadah. Asar kata alhamdulillah teko asar. Besok tak dironi asar teko maghrib guys. Jadi dari nol dengan amani. Kalau amani jika lanjutkan yang sudah selesai biarlah, yang belum lanjutkan. Kebudayaan ini utari kubah dan tayang. Waya jusulan oleh ya jusu oleh tayang anil hadasil aswari ganteni saking hadas cilik. Dasare likomi azza wa jalla krono dawuh Gusti Allah azza wa jalla wa in kuntum marqa aw ala safarin aw ja'akum minkum minallahi aw lamastum nisaa walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya tuju oleh pada kami oleh hadis Rasulullah kalau ta'ala wa in kuntum kan lamun ana sing kabeh umardo dalam keadaan loro aw ala safar to ing atase perjalanan aw jauh teko sekolah suci sobatun salah suci sira anakul salah suci sira mikum saking seliram kabeh pinal wa iki teko saking roe saka misih saka mising, saka buang air besar, saka hajar. Aula mastum utawa ngepok sliramu. Aula mastum utawa nyenggol sama anisa ing wong wadon. Aula anisa ing wadon, anisa ing wadon sliramu bisa. Aula mastum bisa aku ale. Barang gaji dulu barang mau disambung kabeh ma'an ing bayu. Batayamu muslim kabeh soidan thayyiban ing kelawan debu thayyiban kang suci. Wa jusulan oleh hadas saking hadas ala barikang gede. Wa jusulan oleh batayamu anil hadas akbari genteni hadas bagaimana hadas itu bahwa ada hadasul akbar kalau jinabah itu karena inzalul mani karena inzalul asabah bil haji itu jinabah wal haidul anwet lima konon hadis ruwiyakan bila tekoman imani kunyasir saking iman kunyasir radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa iman ajnabtu junub sapa ingsun Fatama aktu mongko iku sapa ingsun Fiturabi yang dalam tubuh guling-guling Fatamak raktu nopo guling-guling sepengsun guling-guling kalau jalan atau kalau ibu kalau ayam Fiturabi yang dalam tubuh Babar nopo nyampe ni sopingsun berita sopingsun menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Tidak dikatakan hukumiku fakola hukumiku sebenarnya. Inna makana musli ono. Iku yakni hukumika ensliraku wa iman ada ing keniki. Wadri wadoroba lan mukul sapa rasul yate tanggone rasul ali ing tanah wa masalah musal sapa rasul wajabe wajahe rasul wa kafaini lan tangan loro rasul wa kafaini lan ikafur iku epe-epe loro rasul wali annahuma
wali annaha lan krono sak temene wali annaha taharatun hadasin mana tayamum wali annaha lan krono sak temene taharah iku taharatun sesuci anin najasati saking najis an hadasin saking hadas fanaba mongko ganteni sapa wong anda saking taharah ganteni antayam kalau juga jadi wajibkan oleh dari kami penipuan isalatin najasi walayat tujuh walayat bilang orang oleh apa dari kami penipuan isalatin najasi antisalatin najasi saking kantin najis di annaha kalau masa isalatin najasi iku toharatun sesuci wala yukmadu mengkoraki kami apa biar toharah in najasati kami najis fi waini mahallin najasati dalam satyanya tempat najis kalau usli koyot diri najis. Jemaah para pendengar rahimahullah, tayamum itu dapat dijadikan sebagai pengganti untuk sesuci, pengganti wudhu maupun pengganti mandi hadas besar. Apa punya dasar kuat? Iya, bersumber dari firman Allah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a minkum minal ghaibi aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fadayammamu sa'idan thayyiban. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kalian telah melakukan buang air kecil atau besar atau menyentuh istrimu atau menyentuh wanita dan kamu tidak bisa menemukan air untuk wudhu, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Bertayamumlah sha'idan thayyibah dengan debu yang bersih. Pahami? Jika ada orang tayamum kok menggunakan tepung atau menggunakan wanita yang biasa pakai untuk mengukur, mengukur baik lebih bersih daripada tanah, tidak sah. Harus pakai debu, nggak boleh pakai bedah atau ukur, nggak boleh pakai tepung, nggak boleh. Wah, dia nyorong pakai sekipri wudhunya tidak dimanggut. Orang ini sama-sama dari tanah, dari pasir, tidak boleh juga di pasir, tidak masuk ke kelompok. Yang kedua, boleh juga tayamum itu sebagai pengganti hadas, pengganti membuang hadas besar. Contohnya jinabah dan haid. Haidnya gimana? Haid kan ada di sana, Pak. Nah, untuk di sana, Pak, itu dikerik-kerik, bukan air sama sekali dikerik di wilayah pakai kuku. Dibersih pakai kuku atau bersih pakai apa? Lap-lap saja, karena nggak mungkin. Kalau sudah nggak ada air kan nggak mungkin dipakai. Apabila ada tapi hanya untuk minum. Kalau untuk cekok, teh, mati bareng, surat. Jadi witilah baik. Terus bagian untuk wudhu maupun mandi gunakan. Nah, jamaah rahmatullah, ada sebuah kisah yang lucu. Sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Yasir, yang di dalam sejarahnya beliau ini diutus oleh Nabi untuk mengadakan pengintaian. Yang ini kemudian disebut dengan syariah. Nabi mengutus tentara tapi Nabi tidak ikut. Nah, begitu di lapangan, maksudnya di
tempat pengintaian tidak ada angin sama sekali. Sedangkan pada saat malam hari Immar bin Yasir mimpi basah, enggak ada air. Akhirnya habis sholat subuh malam itu guling. Pertama kaktu kata Immar bin Yasir, wah aku guling, aku tipu nih berguna. Setelah itu baru sholat. Jamaah rahimahullah, apa yang dilakukan oleh Immar bin Yasir itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mendapatkan tugas besar. Waktu di perjalanan tidak ada air, saya kemudian sholat. Tapi untuk menggantikan mandi, saya mandi di debu ini. Ini bagaimana ya Rasul? Apakah saya harus balik sholat atau tidak? Benar atau tidak? Salah atau benar? Dan seperti itu disampaikan pada Shahihus Syariah Rasulullah. Rasul jawab, "Innama kana yakfika hakada." Cukup ini loh Yasir. Wadoro kayak dia arti Nabi menepuk tangannya ke tanah. Setelah menepuk ke tanah, wa masawa jauh mengusap wajahnya. Terus wakafaihi dan kedua telapak tangan ini. Jadi ini Pak. Ini hadis Imam Yasir enggak sampai ke siku. Ini perlu dipahami. Ada dua prinsip tayamum. Yang satu itu, kalau yang dua ini kan jadi begini kira-kira. Tangan yang satu untuk muka dulu. Yang satu lagi untuk tangan jadi begini. Semini. Itu hadisnya berasal dari Immar bin Yasir. Tapi nanti ada pula selain Immar bin Yasir yang kemudian dorbatun lil wajhi tadi wa dorbatun lil yadaini. Yad itu tangan. Tangan itu bukan cuma telapaknya, tapi sampai ke siku. Jadi nanti gini. Itu yang kedua. Jadi jangan kaget dulu. Hadisnya Immar bin Yasir itu di sini ditulis wa masawa jawa kafaihi wali anna tahar min hadasin fanakan matayamu kalau itu yajuzu dalika an wala yajuzu dalika disalatin najasa. Lagi untuk membuat gantinya wudu dan mandi boleh, yang diusap adalah muka dan kedua tangan. Nah, tetapi jamaah rahimahullah, ini tidak bisa loh tayamum dijadikan sebagai penghilang najis. Penghilang najis contohnya apa? Sampean pipis, barang pipis terus seragam, sampean tayamum. Ora jadi. Nah, kok wong sing najis barang sing dipusat rai karo ya mungkin. Nah, oleh karenanya untuk menghilangkan najis la yajuzu dzalika bisalatin najis. Nah, kemudian bagaimana kalau najis? Iya, diukmah bihari najasa. Ini karena najis itu dibuang pada tempat najis. Ada najis di sini. Maka untuk membuang najis ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan air. Yang kedua sistem kelontok kulit. Sistem kelontok kulit. Nah, untuk tidak melontok kulit debu sampai kemudian
betul-betul bersih di bagian yang ada najisnya. Kan seperti itu. Disamakan seperti cebok. Paham sampai cebok? Cebok kan ada yang menggunakan air. Ketika air tidak ada, dia fikal bijarok air aja. Cukup menggunakan batu. Jadi mengkelotok najis, membuang najis. Nah, ini bahasa ini yang selalu mengkelotok kulit. Mengelupas, ya sebelum maksudnya itu bersih bisa. Itu disamakan seperti membuang najisnya kotoran yang ada di dalam sumber. Maksudnya tidak boleh dikatakan tayamum karena tayamum itu posisinya yang diusap muka dan tangan, sedang najis tidak tentu di posisi itu. Bagaimana kalau najisnya sampai menginjak tenggelek? Tayamum dengan itu nggak nyampe. Oh, yang diusap bukan kakinya. Jadi kaki bersihkan dulu dari najis. Nah, setelah itu baru tadi, dan jelas berarti tadi tidak bisa diterapkan untuk menggantikan pembuangan najis. Itu maksudnya tidak boleh menggantikan kalau cara membasuhnya itu. Adapun tanahnya atau juga batu dan sebagainya untuk membuang najis boleh saja. Dengan sistem pengelolaan itu nanti boleh ditanyakan selanjutnya. Baru tayamum mengelola. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Rasulullah SAW. Kita baca hadis Muhtarul Hadis halaman 49, nomor hadis 397. Nomor hadis 397. Kalau ini materi, kita ngaji di sini, maksudnya buku ini dipakai di sini di halaman dan nomornya 397. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala nabiyukum bi akbaril kabair al-israfu billahi wa uququl walidaini wa qawluz zuri. Ala ini musliram unabiu bakal ceritanya ala ingatlah unabiu akan menceritakan aku padamu ya baril kabairi dengan paling besar-besarnya dosa ya baril kabairi pada paling beratnya dosa-dosa besar. Yang pertama israfu billahi, penyekutuan kepada Allah. Yang kedua wa'uqul walidaini, dan berani kepada kedua orang tua. Yang ketiga wa'qauluz zuri, dan ucapan palsu. Ini tentunya bagi syahid, bagi saksi. Saksi itu mengucapkan dengan ucapan palsu, tidak sesuai pada fakta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wedya sira kabeh wal ghibata sartane ghibah. Fa innal ghibata mongko satemene ghibah ngomongi kok rasane kok iku asal duwe dasar minas zina daripada zina. Inna rajula satemene wong lanang kok yazni kadang lakoni zina sapa rajul wa yatubu lan tobat sapa rajul.
Fayatubu mongko terima tobat sapa Allah ing atase raja. Wa inna sahibal ghibati lan satemene kang miliki ghibah iku layak ribu orang bakal mampuni layak tidak mampuni siapa Allah Ta'ala lam kepada sahibal ghibah hatta yaqiro sehingga mampuni lam kepada sahibal ghibah siapa sahibul yang memiliki ghibah. Rawah meriwayatkan bahkan hadis yang berkusai menjadi kusai al-Musti. Jamaah dua hadis berturut-turut. Hadis yang pertama ala Nabi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Bakar. Abi Bakar mendapatkan ucapan dari Rasulullah SAW. Aku akan sampaikan padamu, aku akan beritakan padamu tentang dosa-dosa yang paling berat. Dosa yang paling berat apa itu apa saja? Yang pertama Israfillah, menyekutukan Allah, menyekutukan. Nah, jamaah itu yang kedua. Yang kedua, berani kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berkata tidak jujur saat menjadi saksi. Paulus. Al-Isra billah menyebutkan kepada Allah, maka ini dosa ini paling berat. Orang kok menyebutkan Allah. Dalam hal menyebutkan Allah ini, jamaah Allah, orang ini bertumpuk-tumpuk telah mendustakan kebenaran. Saking sudah bertumpuk-tumpuk mendustakan kebenaran, ditambah lagi orang ini telah menistakan dirinya sendiri, juga menistakan Sang Pencipta, maka akhirnya dosa itu berat sekali. Nah, bagaimana sekarang ini? Orang menyembah kepada Allah, yang disembah kepada Allahnya, yang disembah adalah benda lain. Aku menyembah kepada Lata, Manat, dan Uzza. Tujuannya menyembah Lata, Manat, dan Uzza agar Manat, Lata, dan Uzza itu nanti menyampaikan kepada Allah. Itu yang kedua. Saya ngerti ada Allah, tapi saya mintanya kepada selain Allah juga. Contoh, ya Allah, ya Lata wa Uzza, ya Allah, ya Iblis, ya siapa? Mintanya kepada Allah tapi dengan lainnya. Itu juga mematikan akal kita, akal orang yang berdoa seperti itu. Kenapa? Yang satu itu adalah makhluk yang membutuhkan Tuhan dan tidak perlu kemudian dimintai. Itu loh. Ini ada orang kemudian yang Allah, ya bapakmu yang ada di kuburan, ya ibu yang telah dulu mengajariku, saya minta kepada kalian semua agar saya dalam hajatan kami banyak kasih. Yang diperbolehkan hanya ya Allah satu, ya bapak yang sudah mati, kakek nenek, ya siapa gurunya sudah mati. Wong yang sudah mati itu justru makhluk Allah yang sedang kesusahan, kok malah dimintai. Belum aneh banget. Jadi al-mautu al-mayyitu kal-gharikil ghawith. Al-mayyit itu seperti orang yang tenggelam minta tolong. Wong baik
kepengin balik ngadep karo Gusti Allah nek bersih bae. Ning ora didusiri karo ora bisa bersih. Kepengin ngadep karo Gusti Allah nganggo pakaian sing bersih. Pengin cerita karo orang kone lapor ora bisa. Kepengin ngadep karo Gusti Allah men wis maca Quran bin malah diwacane Fatihah karo nyomri kalah nyolak yo ora diwaca. Kepengin sing biasa ndonga Rabbi firli warhamni Allah ampunilah aku sayangilah aku bisa iso ndonga butuh yang karo sampean yo makake Allahumma firlahu ya Allah ampuni dia warhamni sayangilah dia. Lho kok malah jaluki orang masuk akal sampean teko aturan kaki ini hari ini sunan apa lagi sunan katong nyuwun sunan katong dengan katong hebat wahai sunan katong atau mungkin awalnya ditambah ya Allah ya sunan katong ya sunan siapa lagi saya tidak banyak mohon apa namanya ditolong biar sampai bukan tapi dari sunan katong dia utang ke kesalahan terus sunan katong itu orang bakal sampai di orang jadi sunan katong yang daripada di orang ini jalur kalau sampai menjadi yang memenuhi keluarga ini gampang. Itu adalah merusak akal kita sendiri. Wong akal bersih benar kok digawe itu rusak gratis. Kemudian juga tidak sopan terhadap sang pencipta. Oh benar yang pencipta sing ngatur segalanya Rabbil Alamin pemilik semesta alam. Kalau ditanya dari Sunan Katong alam, itu alam tahu manusia. Bahkan masuk alam dia langsung masuk alam barzah. Tapi si orangnya lata usah alam dia takut. Dia alam langsung. Nah semuanya kan dikuasai Allah yang jadikan Isra dari. Nah inilah Isra kita dari Yesus. Sehingga wajar kemudian ini adalah sebagian dari penempatan sesuatu yang tidak bertempat yang paling dahsyat yang disebut oleh inna syirka la dzulmun ini sesungguhnya syirik adalah dolim yang berat. Orang masuk akal. Yang kedua hukum walidain wali kalau kontrol. Nah ini wali kalau kontrol. Apa yang telah disampaikan dua orang tua kita harus laksanakan. Apa yang kemudian diperintahkan kita jalani. Kecuali kedua orang tua atau salah satunya menyuruh melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Contoh seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masih mengikuti bapaknya, ini pak, ini wis orang awan, ayo bareng-bareng ada apa namanya perayaan di negara, jadi hari besar negara, yuk main kono kita ketemu sama sesembahan kita. Bapaknya itu ingin baik ini kalau mampu. Nah, Bapak Ibrahim yang baik kalau mampu. Wisin kowe hebat. Sing sore mani, ingin baik kalau orang ini benda yang ditaat kalau azab kalau bapaknya Ibrahim. Jadi Ibrahim gawe patung, non gawe dewi, ingin bayar kalau ini. Oh barang Nabi Musa nasibah diri, no, gak mau. Akhirnya Ibrahim bapaknya itu di kelas 2
Yang nyembah itu kan kelas 3 lah, kelas paling nol. Nah, kelas 2 itu nyembahnya kepada raja. Lah raja sebagai yang nomor 1, dia menyembahnya kepada benda langit yang di atas, kepada matahari, bulan, bintang dan seterusnya. Seperti itu aturan di dalam peribadatan wilayah timur atau wilayah Irak dan sekitarnya. Jadi wong awam ini baik kalau berhala dunia, wong sing tengah mimbai karo raja atau orang-orang mulia. Orang-orang raja lagi yang mulia mimbai dulu. Hari orang ini matahari, bulan dan bintang. Nah, sehingga wajar ketika dulu Nabi Sulaiman alaihissalam itu dilapori oleh Hudhud mengatakan itu ada ratu Saba yang maju, yang bagus. Kemudian dia adalah penyembah matahari, yasjuduna lisams. Jadi tokoh-tokohnya menyembah bulan, menyembah matahari, tapi yang awal menyembah berhala. Nah, seperti itu. Itulah bagian daripada syirik bidah. Nabi Ibrahim disuruh menyembah kepada, biar jadi kelas 2, menyembah kepada Namrud. Ibrahim tidak jadi neraka. Jawaban Ibrahim apa? Bapak ini sakit, saya ini sakit Bapak. Oh gitu. Saya sakit aja, Ibrahim ditinggal. Jadi Ibrahim tak berani kepada kedua orang tua, karena ia diajak untuk berbuat maksiat menyembah kepada selain Allah. Ibrahim ini kalau frontal, saya tidak sudi menyembah kepada makhluk, itu mungkin berbahaya. Berbahayanya apa? Orang tua marah. Maka meskipun dulunya tidak baik, Ibrahim hati-hati untuk menghindar. Kita pun sama. Nyom akan kopar, nyom boti tepok ni, anu kabaran cium, cikupar ni aku Pak, gue itu loro ya, sing tok pinggire gue, lah sing jebak bapakmu, kan dia gue, sing tok pinggire gue, sing jebak gue, bapak, riki anak. Oleh ngamusi Siti teko warang tak mencari dokter orang untuk orang ini sengaran sini orang Jawa jadi Pak Usmono anak topi mirip Pak ini ngomong super jadi dia kopi yang apa kalau di ofisnya tapi dia harus pakai kopi enak kalau duduk nah kira-kira jangan sampai kemudian marah wah kiri santan komplainnya yang cipu hadang pokok keluar haknya ini dijaga lalu wis tek-tekan kabeh api dicekoki nganggo kokorane ciku waduh tak pun sifat aku tak dia waduh wahan-wahin nape-nape dan sebagainya menti kok dicekok. Yang ketiga kaum musuh ucapan palsu ini satu wong pipa bisa mateni wong angkat betulkah kau melihat ini bunuh orang padahal tidak betul sebenarnya betul Pak akhirnya jadi bisa membunuh orang gara-gara saksi yang palsu bener sampai kalau mungkin jukut orang yang manji rumah ini bener Pak sumpah Pak
Nah, saksi palsu padha karo mateni nyusahake kanggo ini dosa yang paling. Ya. Nah, maningin dosa iki padha sing hadis nomor 398 yang kemudian kedua. Iya kumalati kata. Fa inna ribata satu minasi. Inna rajula qad yazni wa yakun Allah alaihi wa inna sahibal ribati la yakun Allah ta'ala lahu hatta yakun sahib. Ini hadis. Bunyinya, takutlah kamu terhadap perbuatan riba, yaitu ngomongi orang di belakangnya, ngomongi orang tanpa sepengetahuan yang diomongi, yang diomongkan yang menyakitkan, yang diomongkan yang merugikan, yang diomongkan yang tidak ada faktanya. Nah, riba itu lebih dahsyat daripada zina. Asyadu lebih dahsyat. Lebih dahsyat hukumannya apa? Boleh jadi. Lebih dahsyat adabnya apa? Boleh jadi. Tapi yang jelas asyadu minal zina, lebih dahsyat daripada zina itu dalam hal efeknya. Efek perbuatan riba itu Pak, itu bisa membunuh karakter orang sampai sak keturunan ini. Nah, maaf ya, kalau wong riba nyong kalau ini. Jadi kok kalau nanti lagi, yo baca lagi, yo ini. Nah, kerasan itu. Benar memang orang itu melakukan begitu, itu riba. Nah, kok berat? Nanti bukan orang itu, orang ini mati, yang diribai mati. Misalnya, si selenteng sing diribai mati. Selenteng berada arahnya selamat. Kayak selamat kayak anak selenteng. Sing ini. Waduh. Terus nah, kayak si juga tadi disebutkan anaknya ini. Ya kayak si Paco bapak disebutkan anak ini. Turun-temurun nyepak kanan kiri depan belakang kabeh gara-gara kui yang disebut tadi. Lebih parah lagi itu adalah fitnah sampai Gusti Allah boleh mengandani fitnahku asyad minal qatli. Meskipun fitnah di situ maknanya adalah kekufuran, tapi juga boleh dimaknakan fitnah dalam arti khusus, yaitu menuduh tanpa bukti. Ini jamaah rahimahullah, nyongkraknya ngomongin wong si selenteng ini pada selenteng orang takon. Kuwi arane apa? Arane mitnah selenteng. Dosa ora ngungkuli daripada riba. Ngungkuli riba. Selenteng kuwi modal baso dengan tikus bingung. Padahal ora. Akhirnya apa? Mata ini tanganan ini si selenteng. Wes ngono kuwi terus kabeh usane selenteng dianggepe berdusta kaya dene Abdul Basri. Terus kok ana anak Abdul Basri bapane bebas nang bingung. Ojo-ojo anake nganggo sing cukup. Pupuk paraman. Nah ini gara-gara fitnah itu juga materi wong. Inilah makanya termasuk dosa berat. Nah, bahkan lebih berat daripada zina. Nah, asaduna zina. Biasanya gampang. Nyuruh ngomong la ya Allah Ta'ala.
Wong zina ping 23 kadang-kadang ora konangan. Efeknya ora untuk podo-podo wong malikong jare teleponan sampean ora nyong karo sampean kok sampean aja ngomong karo wong iya lah maksud cari perkara jare si orang Islam kan kowe aja ngomong karo wong takona yo mas ngomong karo orang budi karo lanang no akhire apa nganti ping 21 meneng bae ngono efek apa beda karo ngomongin wong riba lebih ngomong nyong yo orang ngomongin wong tapi yo wong jadi kenyataan kok kabeh kayak kok ini kayak ini nah ini akhirnya omongan kuwi dari mulut ke telinga, telinga ke mulut, mulut ke telinga lagi ngomong soyato. Akhirnya itu membara. Nah, jika sudah seperti itu bagaimana? Dia pancen lebih dasar daripada zina. Wong zina kadang-kadang menang. Yang kedua, zina kadang-kadang orang berbuat zina kemudian bertobat tanpa sepengetahuan orang. Jadi berzina kemudian menang tobat. Astagfirullahaladzim, Allah tobat saking perbuatan kula zina Gusti, gara-gara zina telas kula sedaya hartane, gara-gara zina kula susah uripe, kula tobat Gusti. Bisa saja Allah menerima tobat. Tapi orang yang riba ngomongin wong Gusti kula tukang ngomongin wong Allah orang bakal ngapura sadurunge wong sing dirasani dijalusi ngapura. Jadi masalah teng apa ngapura iki sing akeh yo rasane yo ngapura guru bodho men poso yo ketenteng. Padahal asli gawene ngomong ora enak. Jare Islam mau guru bodho kan dalam ngapura ya kabeh kosong-kosonge enteng. Oh yo wis ngapura. Aku bodho masalah teng ngapura nyong. Oh yo wis padha-padha anu padha bae. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Iyyakum wa sirang kabeh wal kadhiba sakani ngapusi iyyakum takutlah kamu sekalian wal kadhiba beserta dusta. Fa innal kadhiba makasnya dusta itu mujanibun menjauhkan imani kepada iman. Bahwa dua fi nuswati ukhra ayat al-kadhiba wa inal kadhiba mujadidul iman. Jadi bukan mujadidul iman tapi mujadidul iman. Itu naskah lain. Iyakum wa biosira mukape wa zina. Iyakum takutlah kamu wa zina beserta zina. Fa inna fi maka sunnah di dalam zina al-fahisolin ada 4 perkara yudhabu dihilangkan siapa yang berzina al-baha'a akan aurat misalnya itu ya wis yudhibu ngilangake apa zina al-baha'a ing aurat al-baha'a ing sinar iman anil wajhi saking wajah wayang taulan mutusnya apa zina aniswa ing rizki wayus itu lan gawe jengkel apa zina ar-rahmanain Allah kan kelas asih wa yujibu lan majibake apa zina al-khuruda
ing abadi finaring dalam neraka. Ia mengkabarkan wazina beserta zina, karena makasnya di dalam zina isolin 4 beberapa perkara. Yudhiku menghilangkan apa zina akan aulani wajib dari wajah. Wayak tahu dan memutuskan apa zina rizkakan rizki. Wayusriku dan membuat murka apa zina rahman pada Allah yang maha pengasih. Wayujibu dan mewajibkan apa zina al-khulud akan selamanya finari neraka. Bahwa meriakan bahkan hadis serta Imam Bukhari Ani bin Abbas. Jamaah rahimakumullah, ada hal yang perlu dijauhi lagi. Apa itu dusta? Bohong, ngapusi. Dusta itu menjauhkan iman. Al-kidbu mujanibul iman. Dusta menjauhkan iman. Oleh karenanya harus dijauhi ialah kemarahan. Dusta itu menjauhkan, kita tidak boleh bohong, tidak boleh ngapusi. Ngapusi itu ini iman dan yakin. Ini secara umum, tapi secara khusus ada dosa yang diperbolehkan. Dosa yang diperbolehkan ialah dosa. Dusta yang diperbolehkan ialah dusta putih. Dusta yang mempunyai efek kebaikan. Contohnya itu dusta yang masih benar. Ono wong kafir kaya-kaya karo Pak Ustaz. Waduh, wong kafir kaya-kaya Ustaz. Ustaz kuwi dakwah wong kafir jengkel. Akhirnya doyok karo kafir ada paten. Pak Ustaz sangkan kalau Pak Ustaz kuwi melayu umpetan ning gone ngiringani umai sampean. Toko jujur lah. Orang-orang Pak Ustaz Sopo, Pak Ustaz lain, ini, wah, orang ngomong nasi ini, ada Jogo amani kebenaran, menjaga kebenaran dan kebaikan. Oleh hapus itu. Kemudian yang kedua dalam peperangan. Wah, berpeperangan bodoh jujur, harus benar. Jadi Gusti Rasulullah SAW, al-qitalu khut'atun, perang itu adalah budaya. Jadi siapa yang kuat membudayakan lawan pasti menjadi pemenang. Nah, sampean paman asli tentara kecekel kalau londo. Karena sapa sidul mah kue tentara pulau yang Thanos Thanos kan bersama sopan londo Thanos dari luar. Terus kue terus apa namanya pejuang bahasa orang pejuang kira-kira wong londo kafir kuwi boleh takon. Orang kalau ekstremis. Saya sebagai petani Pak, tidak pernah berhubungan dengan mereka. Nggak tahu. Awas lu, aku sekitar budi. Yang butuh satu sebagian Pak, dengan kursi. Ada yang kursi. Boleh. Kalau kita suka perang adalah itu. Boleh. Lebih menjadi beriman enggak? Karena itu di dalam pohon itu mengandung unsur lagi sepohon. Nah, dia salah pohon. Salah ini pemilih ini bukan si Manino. 2 juta.
kirim 2 juta gawe si mani lah barang wis ya wis sampean kuwi ora dikirim nyong takon dul apa kirim semani nyong wis kan tapi habis dusur nah terus dibagi separuh wis wene dul wis kabeh kebatan wis padahal sejuta dikendel dusur hampir semua dusta itu membawa dosa kecuali tadi dosa-dosa yang tidak dosa putih, dusta putih, bohong putih, ngapusi putih itu kita contohnya loro sing nomor teruni ngapusi wadoni penting ngapusi wadoni sampai wadoni masak kesel-kesel orang di di supini meja mas alhamdulillah waktu makan lagi paling jangan das mau rasani orang yang pedes kalau asin kalau das capis takut kalau mas jangan juga mas gue apa mas sampai nanti padahal dorong kes warna sampai kondangan mas kondangan itu waktu sampean terus tak pirang-pirang liter air pukul terus orang paling nanti dihapus solusi orang takkan merasakan terus katanya kan mas ayu basuh tangan kalau jujur sampean kebuki kan waktu ojo jujur sampean oleh ngapusi ayu alhamdulillah yang melewati gue kan yang berkah padahal itu boleh seperti itu namanya bohong putih. Artinya apa? Enggak merugikan siapapun. Sampai ngomong kalau waktu ini terus pendek pesen tuntutan nyom dulu dia kan bagi dia terus nyom kalem dia kan dia padahal pesen pendek untuk nah kok dari sampai ngomong kayak begitu tidak bisa lihat terus pendek pesen tuntutan dan kok bunyi orang di ternyesok menusahakan mana kemana siapa tahu tapi itu juga salaman motornya dulu kuncinya itulah dusta itu menjauhkan iman tetapi tidak seluruhnya paling tidak ada beberapa yang dikeluarkan dari sifat umum dusta ini dia tadi coba menajo sampean orang kayak cara bloko suto waduh dia jeker mas nyom mas ayo orang Kenapa bisa mas dari bloko suto kalau bloko suto biasa jadi aja bloko suto hadis bernomor 400 ia berwazina dari Nabi Al-Fafisol itu takutlah kamu berbuat zina
zina itu ada 4 masalah yang ada di dalam. Hati-hati wong zina ana 4 masalah sing bakal ngancem. Yang pertama, yulihul baha anil wajib. Boleh yudhabul baha anil wajib, boleh. Muka yang tadi berseri-seri, muka yang tadinya cerah, itu mukanya gara-gara zina akan menjadi alum, akan sinarnya hilang, akan kehilangan pula apa namanya aura keimanannya. Yang pertama rai. Nomor 2 saya rai, ini rai ini berhadapan dengan tubuh. Maksudnya rai di bulbani wajib dari wajah itu bukan wajah kok sampai kabeh kui bakal diganti terakhir kui kena air karo HIV. Jadi wajah yang disebut dalam kalimat itu dikrul ba'di li iradatil kulli, menyebut sebagian dalam maksud seluruhnya. Allah menghilangkan sinar, Allah menghilangkan kecemerlangan, Allah menghilangkan aura dari tubuh, dari wajah ini seluruhnya dari tubuh. Kan sampean juga sering ngomong raine lebih teko, kudu raine tepak atau sikil. Ngomong sebenarnya kita kudu raine kok sikil teko kudu teko dan boleh teko dasar dan kudu. Jadi rai yang dimaksud itu boleh seluruhnya. Yang kedua, waya tau rizqa. Kui mutus rezeki. Wong anggar gampang mandon, lanangan, kui mbok sudiyo ojo mani mlarati. Mbok duwite akeh kuwo tetep ojo mani duwite sithik. Itu memutuskan bisnis. Jadi zina memutuskan sithik. Jadi ketika ada seorang melakukan perzinahan, di situ tadi tubuhnya dihilangkan sinar. Padam sinar ilahi, sinar iman dari tubuh. Kemudian wis ngono kuwi rezekine angel, rezekine putus rokok. Nomor 3 Gusti Allah cekel. Gusti itu Rahman. Gawe cekel Gusti Allah. Ono kok melu cekel Gusti Allah. Gusti Allah kan perintah jadi perintah Gusti Allah kon jaga kesucian. Qad aflaha man tazakka. Dorkorile wadaka wasma rabbi fasolta. Terus kon ngedoi barang-barang keji, wayanha anil fahsya'i wal munkar, dan Allah mencegah perbuatan keji dan munkar. Lakoni podo karenangan Allah bakal benci. Yang ketiga, keempat, akan membuat orang itu masuk neraka abadi jika tidak bertobat. Jadi perbuatan zina itu semua akan membahayakan semuanya. Kalau andai kata ketahuan itu membahayakan perempuan dan keluarganya,
membahayakan diri laki-laki dan keluarga besarnya, membahayakan rumah tangganya, menghilangkan kesehatan tubuhnya, memutuskan rezeki, menjauhkan dari ridho Allah dan Allah benci, dan menjauhkan dari surga karena akan abadi di neraka. Nah, oleh karenanya, ayo kita bareng-bareng hindari riba, syirik, dan kepada orang tua, dusta, dan zina. Sebab bagaimanapun semua ini akan membuat kita menjadi celaka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kibra, iyyakum mutiyosna mukabe wal kibra sartani sombong. Fa inna iblisa mongko satune iblis, hamala nganggung iblis, hamala nganggung, hamala ngepoti mungkin iblis sekal kibru sombong. Ala ya sudah ingatasi yang tora sujud sapa iblis di Adam maring Adam. Wa iyyakum lan mudya siramu wal hirsa sartane ragus. Hirsa ku maknane pirang-pirang ragus lobo ninggone kebaikan, al-hirsu semangat. Ning keburukan, al-hirsu maknane ragus. Fa inna adama mongko satune Nabi Adam amalan nganggur mepoti wing Adam apa hirsu rakus. Alaan akala ing atase untuk alaan akala atas saat makan siapa Adam minas sajaroti dari pohon yang kemudian disebut kunti. Wahya dan takutlah kamu sekalian akan asal. Wa inna Adama maka sunya anak cucu Adam itu inna makot. Wa inna bnai Adam maka sungguhnya kedua anak Adam itu inna makotala sunya membunuh siapa Adama salah satu ibnai Adam sahibahu pada tempat pada temannya ibni Adam hasadan karena iri hati, hasadan karena iri. Famina maka dialah aslul kulli khati'atin fahuna maka dialah al-kibru wal hirsu wal hasadu itu aslul kulli khati'atin menjadi pangkal tiap kejahatan, pangkal tiap dosa. Rawal Masakir Ibnu Mas'ud. Jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita hindari perbuatan sombong. Kenapa? Iblis itu menderita gara-gara sombong. Gara-gara disuruh sujud sama Adam menolak karena sombong. Menolak iblis kan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan, kenapa aku harus sujud pada Adam? Adam itu kan diciptakan dari tanah, sedangkan aku kan dari api. Tahu saya waktu sombong. Jadi iblis karena sombong kemudian tidak pernah bisa masuk surga. Dalam sebuah hadis, al-kibriya muridai kata Allah. Hadis qudsi bahwa kesombongan itu adalah selendang. Tidak boleh ada orang merebut selendang Tuhan. Itu tidak boleh sombong. Kadang-kadang saya bilang, wis melarat kudu sombong. Melarat kudu sombong. Akhirnya orang bisa mangan, orang bisa melaku. Wong ape nempai
sombong cuma lagi larat kudu man harus seorang apa itu benar-benar anak buah setan. Nomor 2, jangan sampai rakus. Rakus itu tidak baik. Artinya rakus itu bagaimana? Apa yang menjadi miliknya itu dibiarkan, sedang milik orang lain selalu dihidupkan. Apa sing dadi hake moh apa rene menikmati sing hake wong liya diranda-randa kuwi arane salah. Wadone dhewe ditinggal-tinggal. Ana wadon liya dioyok. Kuwi ya wis ora wadone dhewe belang 15 kuwi ditung baru dibuman. Harus macam-macam. Itu artis sampai gara-gara melakukan keserakahan agama. Kuwi suatu sedelo ada 2 pendapat bahwa Adam masuk ke surga itu adalah waktu asar sebelum maghrib zuhur, berarti hanya beberapa jam. Tapi di dalam kitab At-Ta'arif seorang ulama dari Yahudi yang masuk Islam bernama Wahab bin Mambah mengatakan bahwa Adam itu dimasukkan ke surga Jumat sore pada asar. Nah, kemudian di hari dari Sabtu Allah tidak melakukan apapun, mendiamkan dari penciptaannya. Sabtu berarti hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya lagi Adam diturunkan ke bumi setelah asar. Berarti Adam ini orang ini suatu seminggu. Itu menurut Wahab bin Mambah atau Wahab bin Al-Munabbi dalam kitabnya itu At-Ta'arif. Tapi kemudian Mufassir mengatakan orang yang sedino asar cukup zulman benar. Nah kok sejauh itu bisa ada pekerjaan biyaumin karena tidak al-fasad dalam satu hari yang adanya 1000 tahun. Sedino ini kalau 1000 tahun, maka 1 jamnya berapa? Lama. Tapi subhanallah, gara-gara Adam kuwi mempunyai sifat irsun, sifat serakah, Adam kuwi masuk surga kuwi kudu upaya mulai urip nganti mati. Kuwi nasibe ora husnul khotimah bener. Ning nasibe husnul khotimah suara. Awak ini juga foto. Wong anak putune Adam. Bapane nyong kaya kuwi nyongi dhewe. Anake Adam kepengin mlebu swarga kudu usaha dhewe. Dari mulai lahir sampai mati. Muga-muga matine husnul khotimah. Coba wis usaha matine ora khotimah. Yang ketiga, hindari hasud iri hati dengki. Kenapa? Sebab gara-gara hasud ini kakak beradik dari putranya Adam
terpaksa bertanding adu kekuatan. Yang satu mengatakan adu kekuatan, kemudian yang satu kalah. Yang satu lagi akibat melakukan hasud, maka sang kakak bisa membunuh adiknya tanpa dosa. Adiknya tanpa dosa apa? Dibunuh karena kami gara-gara hasud. Nah, oleh karena itu 3 perkara menjadi asal usul perbuatan jahat. Apa yang pertama? Al-kibir, sombong. Yang kedua adalah al-hirsu, rakus. Dan yang ketiga al-hasadu, yaitu dengki dan iri. Mudah-mudahan kita semua aman dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai ancaman. Itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada hal yang ditanyakan, kali itu bacaan Quran saja. Ya sudah, ayo. Dua, ini. Bos mau pakai. Nggak ada. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Kemudian Ar-Rahman Allahumma salli ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.